Ya, halo anak-anakku sekalian, berjumpa kembali dengan mata pelajaran fisika untuk kelas 12. Pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas tentang soal AKM yang sudah diberikan. Bagaimana sih cara mengerjakan atau menyelesaikan soal-soal AKM, bagaimana kita memahami informasi stimulus yang diberikan dan menjawab pertanyaan hanya berdasarkan informasi yang diberikan. Nah, langsung saja silakan kita simak bersama-sama materi tentang pembahasan soal AKM berikut. Check it out. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal AKM yang sudah diberikan di pertemuan sebelumnya untuk mata pelajaran fisika kelas 12. Materi listrik statis. Oke, sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu apa itu soal AKM. Soal AKM atau Assessment Kompetensi Minimum itu mengukur keterampilan dasar berupa kemampuan bernalar atau menganalisis tentang informasi teks, literasi, dan angka atau numerasi. Soal AKM menggunakan soal bertipe High Order Thinking Skill atau HOTS dengan ciri menggunakan stimulus informasi dengan konteks atau tema personal, sosial, budaya, dan sains. Dan isu yang diangkat di informasi adalah isu kekinian yang bermanfaat bagi siswa. Nah, pada soal AKM, penguasaan materi mata pelajaran bukan fokus penilaian, berbeda dengan soal-soal tipe UN yang dulu. Materi hanya dijadikan sebagai tools atau alat untuk melatih kemampuan bernalar. Jadi materi itu hanya untuk dilatih kemampuan bernalarnya. Selanjutnya, ini tentang HOTS. HOTS itu High Order Thinking Skill. Jadi menurut taksonomi Bloom ada dua kemampuan berpikir. Ada Lower Order Thinking Skill, ada yang Higher. Nah, kita sekarang melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dampak positif apa ketika kita terus mengerjakan soal-soal HOTS? Yang pertama adalah mempertajam pemikiran kritis dan penalaran. Yang kedua, meningkatkan kreativitas. Dan yang ketiga, mengurangi ketergantungan akan menghafal. Jadi materi memang bukan tujuan dari soal-soal HOTS. Nah, kita akan bahas pertanyaan yang sudah diberikan. Jadi di sini ada stimulus informasi berkaitan dengan materi listrik statis. Di sini judulnya adalah alat penangkal petir. Di dalamnya ada 3 paragraf yang menjelaskan bagaimana petir terjadi dan seperti apa bahayanya dan bagaimana alat penangkal petir bisa meminimalisir bahaya yang disebabkan adanya fenomena petir. Nah, di sini dari informasi di atas, siswa diberi beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama itu level 1, siswa harus menemukan informasi yang benar. Di sini pernyataan mana saja bahwa ini yang benar berdasarkan informasi di atas. Ada 4 pernyataan. Nah, di sini dikoreksi apakah ini benar atau salah. Hanya berdasarkan informasi yang sudah diberikan. Jadi ingat untuk menjawab soal HOTS, menjawabnya itu harus berdasarkan informasi yang diberikan di soal. Nah, ini kita bahas satu-satu. Pernyataan pertama, petir terjadi akibat adanya hujan. Benar atau salah? Nah, kita lihat di paragraf 1 di informasi. Di sini saya sudah menandai yang penting-pentingnya pada saat musim hujan. Tidak ada kata akibat hujan. Keadaan udara mengandung kadar air bla bla bla. Kemudian petir terjadi ketika elektron di bawah awan tertarik oleh proton di daratan. Jadi petir terjadi itu akibat elektron ditarik oleh gaya elektrostatis yang ada di permukaan bumi atau daratan. Koneksi antara elektron dan proton terjadi dengan begitu cepat sehingga menyebabkan samaran petir. Nah, berarti kita dapat simpulkan pada paragraf pertama tidak dijelaskan petir terjadi karena hujan, tapi terjadi akibat interaksi tarik-menarik antara elektron yang ada di awan dengan proton di permukaan bumi. Namun pada musim hujan, kadar air di udara yang tinggi dapat meningkatkan peluang terjadinya fenomena petir. Maka kesimpulannya, petir tidak terjadi akibat adanya hujan. Hujan hanya memperbesar peluang terjadinya fenomena petir.
Berarti pernyataan pertama itu salah atau kurang tepat. Pernyataan yang kedua, petir menyambar tempat atau titik tertinggi dari permukaan tanah karena gaya tarik yang besar di titik tersebut. Benar atau salah? Kita masih melihat paragraf pertama. Di sini ketika petir terjadi, aliran muatan negatif atau elektron mengalir menuju titik tertinggi di mana muatan positif proton telah berkerumun karena adanya tarikan petir tersebut. Nah, pada paragraf pertama dijelaskan, ketika petir terjadi, elektron mengalir menuju titik tertinggi di mana proton telah berkumpul. Peristiwa ini bisa dijelaskan dengan konsep gaya elektrostatis yang telah dipelajari di pembahasan video sebelumnya, bahwa F sama dengan K/1 Q2 per R kuadrat. Artinya, besar gaya itu berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Maka, semakin kecil jarak antar muatan, dalam hal ini antara awan dengan penangkal petir, maka semakin besar gaya elektrostatis yang ditimbulkan. Artinya semakin kuat tarikan elektron oleh muatan positif yang ada di penangkal petir. Berarti pernyataan 2 itu benar. Berikutnya, pernyataan ketiga, alat penangkal petir berfungsi untuk mencegah terjadinya fenomena petir pada suatu wilayah. Nah, kita melihat paragraf ketiga. Di sini dicantumkan, penangkal petir hanyalah merupakan rangkaian jalur yang memiliki fungsi sebagai jalan bagi kilatan petir untuk menuju ke arah permukaan bumi tanpa merusak benda-benda sekitar yang dilewatinya. Jadi pada paragraf ketiga dijelaskan penangkal petir itu berfungsi mengalirkan kilatan petir tanpa menimbulkan kerusakan bagi benda-benda di sekitarnya. Tidak ada kalimat yang menjelaskan bahwa penangkal petir itu mencegah terjadinya fenomena petir. Kita pun dapat mengamati penangkal petir ini fungsinya bukan mencegah, tapi ketika terjadi fenomena petir, penangkal petir mencegah terjadinya kerusakan, bukan kejadian petirnya. Kejadian petirnya ya terjadi begitu saja. Nah, tapi penangkal petir dapat meminimalisir kerusakannya. Artinya pernyataan 3 juga tidak tepat atau salah. Pernyataan selanjutnya yang terakhir, alat penangkal petir adalah alat yang canggih. Nah, di sini kita tidak boleh menginterpretasi dari luar informasinya. Maka dilihat di paragraf ketiga, pada dasarnya penangkal petir bukanlah alat yang rumit dan memiliki komponen yang kompleks. Bukan alat yang rumit dan bukan komponennya kompleks. Artinya dari sana pun kita sudah bisa menyimpulkan penangkal petir hanyalah alat yang sederhana, tidak kompleks. Maka pernyataan nomor 4 itu tidak tepat. Jadi dari keempat pernyataan yang diberikan, hanya pernyataan nomor 2 yang benar, sisanya salah. Berikutnya ke pertanyaan kedua. Ini levelnya interpretasi dan integrasi. Disajikan 5 gambar berkaitan dengan desain pemasangan penangkal petir. Untuk memberikan perlindungan yang paling optimal dari bahaya petir, desain penangkal petir yang mana yang paling baik. Nah, di sini siswa harus memahami informasi yang diberikan, kemudian menginterpretasikannya dan mengintegrasikannya ke dalam desain penangkal petir. Dari informasi yang diberikan dapat disimpulkan bahwa 1. Penangkal petir harus diposisikan di tempat tertinggi. Berarti dari A sampai E yang masuk ke klasifikasi 1 itu hanya A, D, dan B. C dan E itu sudah di bawah penangkal petirnya, artinya tidak termasuk desain yang baik. Yang kedua, jalur aliran elektron tidak melewati bagian tengah rumah sehingga tidak merusak benda bangunan. Artinya jalur aliran elektron itu kan tujuannya supaya tidak merusak bangunan atau benda di sekitarnya. Maka jangan ditempatkan di tengah atau melintasi area bangunan. Harus berada di pinggir. Maka di sini desain B itu tidak tepat. Karena dia melewati depan rumah, berbahaya kalau misalkan ada orang ke sana atau ada benda, ada binatang, nah itu berbahaya. Yang ketiga, elektron dialirkan untuk disimpan di tanah ground. Yang A dan D sebetulnya elektronnya sudah disimpan ke ground. Tapi perbedaannya yang D itu setelah
digroundkan, ternyata ada saluran konduktor ke atas, ke lantai, bahkan ke pintu. Nah, artinya ini nanti si elektron yang sudah disimpan di tanah itu bisa kembali lagi ke atas, ke area lantai, yang pastinya menyebabkan bahaya kalau misalkan nanti ada benda atau ada makhluk di sekitarnya. Maka yang D juga kurang tepat desainnya, sehingga yang paling tepat desainnya adalah A. Jadi jawabannya untuk nomor 2, desain yang paling tepat adalah gambar A. Di atas, kemudian salurannya berada di pinggir, dan elektron dialirkan ke ground atau permukaan tanah. Pertanyaan 3, sebetulnya ini tidak berhubungan dengan materi, hanya berhubungan dengan pendidikan karakter. Jadi menginterpretasi, merefleksi, dan mensintesa. Untuk menggapai hidup sukses, apa yang dapat kalian pelajari dari prinsip kerja penangkal petir yang berfungsi menyalurkan seluruh muatan negatif yang diterima dari petir menuju reservoir atau bumi? Nah, di sini dari informasi yang diberikan tadi, secara prinsipnya penangkal petir itu adalah menangkap elektron atau muatan negatif, kemudian menyalurkannya ke permukaan bumi, disimpan di permukaan bumi tanpa menyebabkan kerusakan pada bangunan atau benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, dari ini kita bisa mensintesa, untuk menggapai hidup yang lebih sukses dunia dan akhirat, kita harus bisa menerima hal-hal yang negatif yang dihadapi baik dari dalam diri ataupun dari luar, eksternal, untuk kemudian disalurkan ke tempatnya, bukan untuk dijadikan penghalang, perusak, bahkan mematikan motivasi kita untuk meraih mimpi dan cita-cita kesuksesan. Bahkan sebetulnya hal-hal negatif dan ini muatan negatif dapat kita olah untuk dijadikan energi tambahan untuk menggapai hidup sukses baik dunia ataupun akhirat. Itu kira-kira seperti itu. Jawaban siswa beragam, dan ini bagaimana siswa bisa menginterpretasi prinsip kerja petir, kemudian diaplikasikan prinsipnya ke dalam karakter hidup kita. Nah, itu saja mungkin berkaitan dengan bagaimana kita membahas soal-soal AKM. Tentu saja mudah-mudahan ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.